Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita udah memasuki modul kelima ya mengenai Crypto Do Theory. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya fase apa aja yang ada di dalam Do Theory. Jadi apa sih fase ya? Terutama dalam Do Theory itu sendiri. Jadi fase itu sama ya teman-teman seperti musim. Ada musim hujan ya, ada musim kemarau ya. Di luar negeri ada musim semi ya, musim gugur, musim salju dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami kita ada di fase mana, kita ada di musim mana, sehingga kita bisa menentukan ya langkah apa ya investasi yang harus saya ambil. Ya, jadi kalau di kripto kan istilahnya ada ya kripto winter ya, itu dimana ketika harga itu berguguran ya atau harga itu jatuh ya, sehingga selalu sangat dingin ya marketnya. Jadi di dalam Do teori teman-teman juga ada sesuatu yang namanya fase. Jadi fase ini paling efektif ini dilihat dalam time frame yang besar. Jadi jangan teman-teman mengaplikasikan Do teori ya, lihatnya M15 ya. Do teori lihatnya M5 itu mungkin bisa ya, tapi kalau kita melihat validasinya, jadi Do teori ini kan selalu bisa ya dijadikan suatu alat untuk melihat long term investment, jangka panjang. Jadi lihat minimal monthly ya, minimal weekly ya, untuk mengaplikasikan Do teori. Jadi dalam Do teori itu ya, ini ada beberapa fase ya. Pertama adalah fase akumulasi atau distribusi. Kedua, fase partisipasi publik. Dan ketiga adalah fase kepanikan atau kelebihan. Kita masuk ke dalam fase akumulasi. Ya, fase akumulasi ini merupakan fase di mana para institusi itu mengumpulkan suatu aset sebelum mereka keluar-keluar ke publik. Jadi institusi ini ya, perusahaan-perusahaan besar ya, para bankir, fund manager, ya, kemudian VC, ini mereka ketika harga itu sideways itu mereka adalah akumulasi terus ya, beli barang sebanyak-banyaknya. Sebelum apa? Sebelum para retail tahu. Karena ketika retail tahu ini mereka udah nggak beli lagi, ini mereka jualan ya, mulai jualan. Sehingga mereka pasti butuh waktu ya untuk membangun atensi publik ini. Sehingga di sini teman-teman tahu ya ada fase kedua yaitu partisipasi publik. Ya, jadi ketika publik ini udah masuk ya ini dalam tren yang bullish atau bearish, ini para pelakunya banyak ya. Mungkin temenmu semua ya di SMA ya, atau guru-guru SMA dulu juga mulai masuk ke market. Ini adalah fase partisipasi publik. Dan terakhir fase kepanikan ya atau kelebihan ya. Ini bisa terjadi ketika harga itu bullish dan juga bearish. Jadi kalau bullish ini FOMO masuk ya, beli-beli di pucuk. Tapi kalau fase kepanikan ini mereka melikuidasi asetnya ya, ini ketika harga ini udah mau drop dan bottom akan terjadi. Nah, oke, kita langsung lihat grafik ya. Ini grafik yang udah umurnya ini ratusan tahun ya, teman-teman, tapi sangat efektif digunakan sampai sekarang. Ya, pertama di kiri ini adalah fase bull market ketika harga naik, dan di kanan ini adalah fase bear market ketika harga turun. Dan di sini ya, ini ingat ya, volume ini sangat menjadi hal yang diperhatikan dalam Do teori, karena pada dasarnya kecenderungan ketika harga naik itu volume juga naik, tapi ketika atensi itu udah turun, volume itu juga turun. Dan di kiri ini adalah harga ya, harga naik turunnya, dan di kanan ini adalah waktu. Jadi ya teman-teman, ini adalah fase akumulasi, ini phase 1 atau fase 1. Ini ketika para investor retail ya, MicroStrategy ya beli di situ ya, kemudian kan Apple, Tesla ini beli di sini. Oke. Kemudian dia naik ya. Di sini fase kedua ya, public participation ya. Para on-chain gambler dia di sini mulai masuk ya. Anak-anak mahasiswa yang geek ya, ini mulai beli-beli Bitcoin ya di sini ya. Kemudian dia udah masuk ya. Jadi ketika fase ketiga ya atau eksis ya atau kelebihan ini ya, mungkin semua orang tetanggamu ya beli kripto ya. Terus kemudian temanmu SMA semua beli kripto ya. Ini adalah fase yang di sini. Di mana adalah fase eksis ya atau kelebihan. Kemudian ya, ini suatu pertanda ya kita akan memasuki bear market atau harga turun. Satu ya, fase distribusi phase 1. Di mana apa ini? Ketika institusi besar ya, ini yang udah beli di fase akumulasi, mereka jualan di sini, jualan di distribusi. Jadi setiap ada pump naik dikit jual ya, mulai turun dikit ya, pom naik, pump jual ya, kemudian naik lagi dikit jual, sampai akhirnya harganya udah gak ada keinginan ya atau kekuatan untuk naik, sehingga dia turun di sini. Nah, ketika di sini ya, retail yang di sini tuh panik banget, ini panik sekali, sehingga dia di sini juga jual ya. Akhirnya public participation mereka jual ya. Jadi udah di sini mungkin belinya di sini ya, jual di sini. Jadi untungnya retail tuh kadang memang sedikit ya, relatif sedikit. Dan kemudian di sini mereka jual, kemudian di sini fase panik. Panik ini biasanya mereka yang beli di kelebihan sini, ini jualnya di sini ya. Jadi buy high, sell low. Jadi di sini FOMO beli, di sini ketika udah minus 70% mereka FOMO jual. Dan kemudian di sini ya adalah time base ya, capitulation, harga cuma gini-gini 2 tahun terus naik lagi ya. Maka dari itu jangan FOMO, jangan beli di pucuk, pahami cycle-nya, pahami fasenya. Kalau kita lihat ya, ini persis ya di dalam
chartnya Bitcoin ini monthly. Ini akumulasi nih, MicroStrategy ya, kemudian Tesla ini semua beli di sini. Kemudian di sini public participation dipom-pom ya. Mereka yang udah beli di sini, mereka bilang, oh kita adalah investor Bitcoin. Sehingga apa yang terjadi ya, setelah Tesla masuk, ya ini naik sekali harganya. Ya, kemudian di sini orang-orang mulai FOMO ya. Waduh, saya harus beli Bitcoin nih ya. Akhirnya diguyur dulu teman-teman ya. Kemudian diangkat lagi ya, sampai di sini ya distribution phase ya, mulai dijual-jual lagi. Ya, kemudian di sini dia turun, kemudian sempat ada relief bonds, kemudian di sini retail exit juga, jadi sampai terus baru terakhir adalah fase kapitulasi atau panik ketika semua orang yang beli-beli di sini, beli-beli di sini, mereka jual di sini. Ya, itu adalah psikologis di pasar yang harus teman-teman pahami. Jadi di sini saya harap teman-teman udah paham ya mengenai gambaran ya fase dot theory dan gimana cara menerapkannya. Saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di video selanjutnya.